Jumpa lagi bersama Tarotku di video pembacaan kartu tarot. Di video ini Tarotku akan membacakan sebuah pembacaan, yaitu hal apa yang dia ingin kamu rubah dari kamu. Oke, hal apa yang dia ingin kamu rubah dari diri kamu. Jadi ini adalah hal yang dia kurang serak sama kamu dan dia pengen kamu berubah. Nah, untuk yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel Tarotku, bantu Tarotku dengan cara apa? Subscribe channel Tarotku, like video-video Tarotku, bagikan pengetahuan dari Tarotku. Oke. Nah, kita pilih deck di awal, nanti Tarotku akan ambil langsung 3 buah kartu untuk masing-masing deck. Jadi pilih decknya di awal ya. Ada 1, 2, dan 3. Pilih salah satu yang paling ingin dipilih, mana aja boleh. Kita akan mulai ya, 5 detik. Oke, yang memilih deck yang paling kanan, yang pilih deck yang paling kanan. Sekarang fokus ya, fokus bayangin si dia, tanyakan dalam hati. Hal apa yang dia ingin kamu rubah dari dirimu? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, hal apa yang dia ingin kamu rubah dari dirimu. Oke, Tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sedangkan yang kedua, sama fokus ya, fokus bayangkan si dia. Tanyakan dalam hati, hal apa yang dia ingin kamu rubah dari dirimu. Sekali lagi, hal apa yang dia ingin kamu rubah dari dirimu. Oke, Tarotku tebar kartunya. Tarotku ambil 3 buah kartu. Oke, 1 deck lagi. Fokus ya, bayangkan si dia. Tanyakan dalam hati, hal apa yang dia ingin kamu rubah dari dirimu. Oke, Tarotku tebar kartunya kembali. Tarotku ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Kita akan mulai dari yang paling kiri. 1, 2, 3. Hal apa yang dia ingin kamu rubah dari dirimu? Di sini adalah kartu 3 cup. 3 cup ini bisa menjadi sebuah indikasi bahwa ada hubungan lain atau ada hal lain yang lebih penting daripada dia dalam diri kamu. Lebih penting ini tidak selalu harus kamu punya pasangan lain atau punya selingkuhan, nggak selalu. Tapi bisa saja kedekatan kamu dengan sahabat kamu itu bikin dia nggak nyaman karena kamu terlalu sibuk sama sahabat kamu. Kedekatan kamu sama keluarga kamu melebihi daripada sama dia. Jadi jika ada hal lain yang melebihi dia, itu dia sebenarnya nggak gitu nyaman karena dia pengennya ya dia nomor satu, dia yang diperhatikan. Jadi saat kamu memiliki suatu komitmen lain yang dimana itu sama pentingnya atau bahkan lebih penting daripada si dia, itu bener-bener dia nggak nyaman. Misal pekerjaan pun ya dia juga nggak nyaman. Misalnya kita punya pekerjaan yang lebih kita utamakan daripada dia, di sana dia juga nggak nyaman. Di sisi yang lain, karena di sini tadi ada 3 cup, di sini ada 3 sword ya. Dan hal ini juga kalau tadi di 3 cup adalah alternatif hal lain yang lebih penting daripada si dia, sedangkan di 3 sword adalah saat kamu nggak jujur sama apa yang kamu rasain. Contoh dia tanya, kamu lagi gimana? Nggak apa-apa kamu jawab. Tapi sebenarnya kamu kecewa, kamu marah, kamu nggak bilang. Kamu lebih memilih untuk bilang nggak apa-apa, tapi mungkin sikap kamu nggak enak. Dan ini yang membuat dia nggak nyaman. Dia lebih berharap kalau kamu nggak nyaman ya bilang, kalau sedih ya bilang, kecewa ya bilang. Karena dia bukan dukun, pasangan kamu bukan dukun. Kalau kamu nggak bilang dia nggak tahu dan dia akan sangat bingung untuk diminta nebak-nebak terus. Jadi harapan dia ya kamu bisa apa adanya nyampein. Dan terakhir kali ini juga ada 3 lagi ya. Jadi benar-benar 3 kartu 3 ini unik banget. Yang dia pengen adalah kamu juga nggak terlalu sibuk membuktikan tentang sesuatu hal yang sedang kamu wujudkan atau sedang kamu kerjakan. Harapan dia kamu nggak sibuk menghabiskan semua waktumu, kamu capek membuktikan sesuatu dan itu akhirnya melelahkan. Harapan dia kamu bisa lebih santai, kamu bisa nggak terlalu harus membuktikan semuanya, mengharuskan semuanya. Itu akan jauh lebih baik jika bisa kamu rubah menurut sisi dia. Jadi yang pertama tadi adalah yang dia ingin kamu rubah adalah 1, kamu bisa memprioritaskan dia, kamu nggak menomorduakan dia. Yang kedua adalah kamu bisa lebih apa adanya kamu melakukan ataupun kamu mengatakan apa yang memang sebenar-benarnya. Dan yang ketiga, kamu nggak sibuk membuktikan sesuatu yang membuat kamu akhirnya kelelahan sendiri. Hal ini yang dia pengen kamu rubah dari dirimu ya. Oke, sedangkan yang pilih tumpukan kartu yang tengah, ada 1 pedang, kemudian ada Empress, dan yang terakhir adalah High Priest.
Di satu pedang sebenarnya adalah sebuah simbol di mana kita memiliki suatu banyak ide, tapi ide-ide ini hanya di pikiran, nggak pernah direalisasi. Harapan dia adalah yang bisa kita rubah adalah kita lebih banyak action daripada kita lebih banyak mikir. Itu yang pertama ya. Sedangkan yang kedua, dia mengingatkan kita atau mengajak kita untuk belajar lebih lembut. Kartu Empress ini sebenarnya adalah bagian dari kartu mayor yang meminta kita atau memberikan kita simbol untuk kita bisa lebih lembut dalam melakukan suatu hal, entah itu dalam berbicara, entah itu dalam berbusana, entah itu saat bersama, belajarlah lebih lembut, itu harapan dia ya. Dan yang ketiga adalah High Priest ini adalah tentang keterbukaan. Mungkin kita memang sosok yang pintar, tapi sosok pintar ini harapan dia sesekali tidak harus sibuk menunjukkan bahwa kita bisa untuk semua hal. Sesekali jadilah seorang perempuan, sesekali jadilah seorang laki-laki yang bisa bergantung pada pasangannya. Jika kita laki-laki, jadilah seorang laki-laki yang bisa bergantung sesekali pada pasangannya karena pasangan nyaman. Jika kita seorang perempuan, jadilah juga seorang perempuan yang bisa bergantung pada pasangannya karena pasangan juga sekali berharap hal itu. Di sisi yang lain, kartu High Priest juga memberikan sebuah simbol untuk keterbukaan. Tidak semuanya harus disimpan sendiri, diselesaikan sendiri. Kadangkala pasangan kita juga ingin merasa dibutuhkan. Ingat, kadangkala pasangan kita juga ingin merasa dibutuhkan. Yang dia ingin rubah dari kita yang pertama tadi adalah lebih banyak action, yang kedua belajar lebih lembut, dan yang ketiga adalah dia menginginkan agar kita bisa membuat dia merasa dibutuhkan. Oke, sedangkan yang pilih tumpukan kartu yang terakhir, kita akan lihat sama-sama. 9 pentacle, 8 wand, dan terakhir 9 sword. 9 pentacle ini sebenarnya memberikan kita sebuah simbol bahwa yang dia inginkan dari kita adalah kita lebih sabar dalam menunggu proses dari suatu hal. Bukan maunya sekarang ya harus terwujud sekarang, tapi belajarlah lebih sabar karena tiap hal selalu ada prosesnya. Nah, harapan dia adalah kita lebih bersabar terhadap proses dari hal yang sedang terjadi. Yang pertama, sedangkan yang kedua ini adalah kita juga, ini masih seputar proses ya, di kartu 8 wand ini disimbolkan pedang tongkat-tongkat jatuh ke bumi, jatuhnya di mana nggak tahu, tapi ini sudah sedang dijatuhkan. Jadi dalam kondisi ini jika dikaitkan dengan pertanyaan, hal yang ingin dirubah adalah kita nggak usah terlalu berpikir jauh akan goal-nya nanti, akan hasilnya nanti. Cukup lakukan apa yang bisa dilakukan sekarang. Nggak usah berpikir terlalu jauh dan sangat jauh ke depan, tapi cukup pikirkan apa yang bisa dilakukan sekarang, apa yang bisa dipikirkan sekarang yang nanti nggak usah terlalu dipikirin. Itu yang diharapin. Dan yang terakhir, ini adalah 9 sword. Ini adalah sebuah kondisi di mana saat kita terlalu takut dan khawatir sama pikiran kita, akhirnya ini membebani kita dan belum tentu di dunia nyata ini terjadi. 3 kartu ini cukup sinkron di mana benar-benar kita diminta atau inginnya dia adalah kita nggak terlalu banyak mikir masa depan, nggak terlalu sibuk berpikir yang mungkin terjadi yang buruk-buruk. Akhirnya kita terlalu sibuk sama pikiran kita dan akhirnya itu nggak ada, itu hanya di pikiran kita aja. Harapan dia adalah kita lebih bisa nguasain pikiran kita, lebih menghargai proses, lebih sabar dan nggak usah terlalu pikir terlalu jauh ke depan ya. Oke, sampai di sini pembacaan di video ini. Kita akan jumpa lagi di video-video lainnya dari Tarotku. Terima kasih.